dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Hambanya Evangelis Daud Tony sedih tatkala mengingat sebuah insiden gugur di medan tugas. Ini berkaitan dengan tim mata elang saat bertugas mengalami hal yang menyedihkan dan menghembuskan napas terakhir. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita dengarkan langsung. Ada suatu kisah nyata, Thomas. Iya Pak Daud, gimana? Jenderal Edi Wibowo waktu itu adalah Wandanjen Kopassus, setelah itu Kasdam Jawa Tengah, setelah itu Danjen Kopassus, Thomas. Ya. Waktu itu dia membentuk tim namanya tim Elang, Thomas. Ya. Nah, tim Elang ini adalah fungsinya untuk menjaga, mengamankan presiden dan untuk mengamankan negara kita, Thomas. Nah, tim khusus lah gitu, Thomas. Ya, Pak Daud. Nah, waktu itu di bawah Pramono Edi Wibowo, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, untuk menjaga presiden dan menjaga NKRI, Thomas. Yes. Dan itu timnya adalah orang-orang kepercayaan Jenderal Edi Wibowo, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, waktu salah satu tim, waktu latihan, itu ada yang gugur dalam tugas, Thomas. Wow, iya. Yang bernama Kolonel Ricky Samuel, Thomas. Dan waktu itu saya merasakan beliau sangat sedih dengan gugurnya Ricky Samuel, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, sebelum gugur, Thomas, Ya. Kolonel Ricky Samuel ini, Thomas, sering WA, SMS dengan Jenderal Edi Wibowo memberi ayat-ayat Alkitab, Thomas. Edi Wibowo sangat sedih sekali waktu gugurnya Ricky Samuel. Dan beliau adalah ahli sandi Yuda, ahli intelijen, Thomas. Dari para komando. Nah, Kolonel Ricky Samuel ini adalah salah satu tim khusus untuk pengamanan waktu itu, Thomas. Sama saya, Thomas. Dahsyat ya. Nah, kelihatannya perlu supaya para pendengar mendengarkan bagaimana seorang militer mengorbankan hidupnya berjuang untuk bangsa dan negara, Thomas. Iya, Pak Daud. Oke, Thomas. Saya putar ya, Pak Daud ya. Iya. Ini salah satu tim dari tim Elang, Thomas, yang gugur dalam tugas. Perintah sudah jelas. Tertinggi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Semangat bertugas. Nah, jadi Kolonel Ricky Samuel ini, Thomas, adalah orang kepercayaannya Jenderal Edi Wibowo, tangan kanannya. Jadi Kolonel Ricky Samuel bersama Mayor Jenderal Sunindyo, Thomas. Tadi dia bilang, Tuhan beserta kita. Ya, Pak Daud. Dan dia adalah prajurit yang terbaik, Thomas. Terbaik Pak Daud ya. Di masa itu, Thomas. Di masa itu. Terus meninggal kenapa Pak? Medan di medan perang melawan siapa Pak? Gugur dalam tugas, jatuh dari helikopter, Thomas. Oh, terus dia meninggal pas pemakaman Bapak hadir ya? Yang jelas, Thomas, saya sangat sedih dengan meninggalnya, gugurnya Kolonel Ricky Samuel. Ya. Karena Istrinya meninggal duluan, setelah itu baru Ricky Samuel, Thomas. oh, gitu ya. Tapi yang jelas, kata-katanya dia adalah satu, yakinlah Tuhan bersama kita. Dan dia adalah prajurit komando yang bagus dan seorang prajurit yang sejati, Thomas. Ya,
Saya itu waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, waktu Jenderal Edi Wibowo Wandanjen Kopassus Thomas. Nah setelah itu Jenderal Edi Wibowo dari Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus. Nah Ricky Samuel ini kenal saya waktu Edi Wibowo jadi Wandanjen Kopassus dan menjadi satu tim Thomas. Oh, Dan Kolonel Ricky Samuel ini gugur dalam tugas, menjalankan tugas, jatuh dari helikopter, Thomas. Bapak ada di sampingnya, Pak? Saya waktu itu tidak ada, Thomas. Aman-aman aja. Mungkin Bapak lihat dia waktu jatuhnya gitu, Pak. Itu waktu latihan berarti ya, Pak, jatuhnya, Pak? Iya, betul. Waduh, berarti ya maaf ya, meninggal seketika ya, Pak? Yang penting satu hal, Thomas. Makanya saya itu calon presiden suka dari militer. Yes. Siap. Karena Wakilnya rela berkorban hidup, jiwa, dan raganya, Thomas. untuk negara ya, Pak Daud ya? Iya. Sahabat KP, apakah sahabat memiliki tim yang dekat di medan tugas atau di tempat bekerja? Bagaimana sahabat membangun hubungan itu? Apa yang sudah sahabat lakukan? Hambanya Evangelis Daud Tony mengenang apa yang telah terjadi dalam kehidupan sahabatnya, Ricky Samuel. Gugur di medan tugas membuat Evangelis Daud Tony sedih. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang akrab, saling membutuhkan. Begitu gugur merasa kehilangan. Mari bangun kebersamaan. Selama kita menjadi satu tim, pastikan saling memberkati. Hidup ini harus berbagi. Hidup ini harus saling menolong. Apapun yang kita lakukan akan mengarah kepada kenangan. Kenangan apa yang kita sudah bangun, karena semua orang akan mengalami kematian. Dan apa yang akan kita tinggalkan, kenangan buruk atau baik? Dalam Amsal pasal 10 ayat 7 mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Jadi kehidupan ini harus kita bangun. Kenangan yang kita bangun harus berkesan. Tatkala orang ingat, maka orang akan diberkati. Apa yang pernah kita lakukan akan menginspirasi, memotivasi, bukan sebaliknya menjatuhkan. Orang ingat kita sakit hati, benci, jijik, dan lain sebagainya. Itu bukan ciri anak Tuhan. Tadi hambanya Evangelis Daud Tony cerita tentang Ricky Samuel ini, bahwa selalu memberikan firman Tuhan kepada Bapak Pramono Edi Wibowo. Artinya firman Tuhan sudah dibagikan, di-sharekan seperti yang Tuhan perintahkan. Masalah diterima atau tidak, diikuti atau tidak, itu urusan lain. Itu urusan Roh Kudus menjamah setiap hati orang. Yang terpenting kita bisa membangun kebersamaan yang baik, kinerja yang baik dalam satu tim. Dimanapun sahabat, di pelayanan, di tempat kerja, dalam keluarga, mari bangun persahabatan yang baik, sehingga semua menjadi kenangan yang manis. Tatkala orang ingat kebersamaan itu, orang diberkati. Tidak ada kebahagiaan, kekayaan yang abadi yang bisa kita tinggalkan setelah meninggalkan dunia, kecuali nama baik. Tuhan Yesus memberkati.